Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kami hadir kembali di dalam sharing firman Tuhan dan kami berdoa supaya kita semuanya terus bertumbuh, dipersiapkan untuk kehidupan kekal. Sebagaimana kita tahu bahwa menuju kepada kehidupan kekal harus memenuhi standar. Kita kalau mau sekolah juga harus memenuhi standar, memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah di mana kita mau sekolah. Apalagi bicara tentang kehidupan masuk surga, itu harus ada standar, ya. Standar kekudusan, standar kerajaan, standar kebenaran, standar gaya hidup, standar bahasa, itu semuanya harus terpenuhi. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita. Bagaimana kita tampil sebagai anak-anak kerajaan. Sekalipun kita masih hidup di dunia, tapi aroma kerajaan itu sudah seharusnya muncul di dalam kehidupan kita dan menjadi gaya daripada kehidupan seseorang yang mengatakan bahwa kita punya Bapa adalah Bapa yang kudus, Bapa dari kerajaan yang sempurna. Jadi standar seperti itu sudah sepatutnya ada di dalam kita. Oleh sebab itu, dengan kerinduan, dengan beban yang dalam, kami terus ingin sharing dan kiranya hal-hal ini bisa berguna bagi teman-teman dimanapun Anda berada, dan itu sebagai kelengkapan buat kita semua. Jadi kita harus diubahkan. Seperti firman Tuhan di dalam Roma, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, itu adalah standar-standar yang perlu kita miliki di dalam kehidupan kita. Karena kalau gaya hidup kita tidak ada bedanya dengan dunia, maka kita tidak layak untuk menuju kepada kehidupan yang kekal, kehidupan bersama dengan Tuhan. Makanya Tuhan sudah mengatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kita memenuhi syarat dan ketentuan. Kita di dalam aplikasi-aplikasi media yang kita miliki saat ini, selalu biasanya tertulis di bawah syarat dan ketentuan berlaku. Itu artinya Anda penuhi itu. Anda tidak penuhi itu, berarti hidupmu dianggap tidak layak, dianggap tidak bisa memenuhi apa yang disediakan di situ. Dan kita mengedepankan hal-hal itu dan kita maju untuk memiliki hal-hal itu. Dan pada kesempatan ini kita akan melihat suatu kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab, di mana berkata bahwa kita tidak boleh haus pujian. Jangan haus pujian. Kalau kita perhatikan, sebetulnya manusia itu diciptakan dari Tuhan itu sendiri dengan format yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kita diciptakan itu segambar dengan Allah. Jadi format kehidupan kita itu, format kehidupan manusia itu mengacu daripada kehidupan Allah itu sendiri. Jadi ini adalah merupakan suatu konsep kehidupan yang secara mutlak hadir dengan sendirinya di dalam hidup manusia. Oleh sebab itu manusia paling senang kalau dia bisa menerima pujian. Manusia itu paling senang dipuji, ya. Kalau dia mendapatkan pujian, hidupnya terasa bergairah. Hidupnya terasa berbunga-bunga. Hidupnya terasa maksimal, ya, kalau dia mendapatkan pujian.
Nah, ini hal yang mutlak hadir di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Tetapi yang menjadi rusak karena puji-pujian ini disalah atau dikacau balaukan oleh manusia. Dikacaukan oleh cara-cara hidup manusia itu sendiri. Dengan mendapatkan masukan-masukan dari kuasa kegelapan, sehingga manusia menjadi bersalah dengan banyak hal. Karena apa? Karena manusia terlalu fokus dengan haus pujian. Nah, inilah yang kita akan lihat bagaimana kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kita kepada kebenaran yang sesungguhnya, ya. Dan ini adalah konsep kehidupan yang harus kita miliki. Pada waktu seseorang mendapatkan pujian, dia akan bisa bersikap lain di dalam kehidupan ini. Ya, kalau seorang istri mendapatkan pujian dari suaminya, maka dia akan menjadi bergairah di dalam hidup ini. Sekalipun dia lagi nggak enak badan, coba kalau dia mendengarkan pujian dari suaminya, atau dia mendapatkan pujian dari orang lain, maka itu akan membuat kekuatannya muncul dengan sendirinya. Itu adalah hal yang menjadi habitat atau menjadi format daripada sebuah kehidupan. Nah, begitu juga kita perhatikan kalau seseorang mendapatkan pujian dari temannya, maka dia akan menjadi luar biasa di dalam aspek daripada yang ditunjukkan oleh orang yang mendapatkan pujian ini. Dia akan begitu senang dengan temannya, dia akan merasa cocok dengan temannya. Dia akan merasa kalau bisa saya ketemu dengan orang ini setiap saat. Karena dia dipuji. Dia merasa hatinya senang sekali. Dia menganggap dia ditinggikan karena dia dianggap lebih. Dia dianggap orang yang mempunyai kapasitas yang berbeda, kapasitas yang lebih. Makanya temannya memberikan pujian kepada dia. Tapi coba kalau misalnya temannya datang menghina dia, datang menjatuhkan dia, atau datang mempersalahkan dia, maka apa yang terjadi? Pertemanan itu menjadi putus. Pertemanan yang tadinya begitu indah, kemudian pertemanan itu menjadi sebuah permusuhan. Karena apa? Karena dia tidak menginginkan, manusia tidak menginginkan kalau dia dipersalahkan di dalam hidup ini. Manusia tidak menginginkan orang-orang yang justru merendahkan kehidupannya. Maka akan muncul yang namanya kebencian. Akan muncul yang namanya kemarahan. Akan muncul hal-hal yang tidak diharapkan. Karena apa? Karena orang yang hadir di dalam hidupnya, dia tidak mendapatkan apa yang namanya pujian. Dia tidak mendapatkan itu. Justru orang yang hadir memberikan yang sebaliknya. Yang dia tidak harapkan. Bahkan yang dia benci yaitu kalau dia direndahkan atau dia dipersalahkan atau dia diperlakukan dengan tidak semestinya di dalam hidup ini. Siapapun kita, kalau misalnya dia seorang kakak, dia ingin mendapatkan pujian dari adiknya. Ya, begitulah manusia. Dia ingin mendapatkan pujian, dan pujian itu bisa berbagai macam cara kita lakukan. Bisa dengan panggilan yang terhormat, panggilan dengan panggilan yang terbaik, panggilan penghormatan. Itu adalah pujian-pujian yang kecil yang kita bisa salurkan di dalam kehidupan seseorang. Tapi kalau kita tidak memberikan itu, maka saya percaya situasi akan menjadi rusak. Dalam hal apapun. Begitu juga di dalam
lingkup-lingkup yang lebih luas. Kalau dia mendapatkan pujian, maka dia akan bekerja lebih excited, dia akan bersikap lebih manis, dia akan bersikap memberikan yang terbaik dari dalam hidupnya. Karena apa? Karena dia dipuji. Dia merasa dirinya senang. Apapun yang ada padanya, dia akan coba berbagi dengan orang lain. Nah, ini adalah sebuah konsep yang memang secara mutlak hadir di dalam kehidupan manusia. Dan memang itu ditunggu oleh manusia. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Bagaimana kehidupan itu akan terasa lebih enak, kehidupan itu lebih kuat nilainya kalau ada seseorang memberikan pujian kepada orang lain. Tetapi yang menjadi masalah di sini bahwa kehidupan manusia menjadi rusak. Karena apa? Karena manusia sudah salah dari awal. Manusia sudah dikonsep oleh iblis dari awal untuk apa? Untuk saling mempersalahkan. Ya, karena tidak ada pujian di situ. Makanya pujian-pujian yang hadir di dalam hidup manusia adalah pujian-pujian yang rusak, pujian-pujian yang dengan tujuan yang salah, dengan tujuan-tujuan yang tidak benar. Karena dimulai dengan sebuah kehidupan di mana manusia itu tidak saling memuji, tapi justru saling mempersalahkan. Kita melihat, kita kembali lagi the beginning of life daripada kehidupan manusia. Pada saat Tuhan menghampiri manusia karena mereka telah jatuh di dalam dosa dan mereka ketakutan pada waktu itu. Mereka bersembunyi di Taman Eden. Mereka sudah tidak berani berjumpa dengan Tuhan. Nah, disinilah hilangnya pujian di dalam kehidupan manusia. Dan rusaknya sebuah konsep pujian yang benar. Yang seharusnya terus berjalan, yang membuat supaya kehidupan itu menjadi bergairah. Kehidupan itu menjadi lebih luar biasa dimiliki oleh manusia. Tapi karena pujiannya sudah rusak atau manusia melakukan pujian dengan dasar-dasar yang salah, ya, inilah yang membuat bahwa pujian yang diterima oleh manusia justru bisa berbahaya buat manusia itu sendiri. Apalagi yang manusia haus pujian, ya. Kita melihat, kita kembali kepada kehidupan manusia awal. Tuhan Yesus berkata, Tuhan bertanya kepada Adam, apakah engkau makan buah yang kularang supaya engkau tidak memakannya? Apa jawab Adam pada waktu itu? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi aku makan. Di sini adalah sebuah sikap merendahkan, sebuah sikap yang membuat orang lain menjadi tidak enak di dalam kehidupannya. Di mana Adam ingin mengatakan bahwa perempuan itu tidak baik. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Jadi dengan perkataan yang lebih terang benderang bahwa Adam sedang mempersalahkan, Adam sedang merendahkan. Itu loh perempuan itu. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku itulah yang memberi aku makan buah itu. Nah, di sini kita melihat bahwa konsep pujian yang seharusnya membawa kehidupan manusia itu kepada suatu kekuatan yang luar biasa dan menjadi rusak. Karena apa? Karena Hawa tidak menerima pujian dari suaminya, justru Adam sedang merendahkan suaminya. Adam sedang merendahkan istrinya.
Adam ingin mengatakan bahwa perempuan ini tidak baik, perempuan ini tidak benar. Dialah yang membuat aku menjadi bersalah. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku inilah. Inilah dia. Dia itulah yang memberi aku makan. Hawa mulai terluka pada saat itu. Dia merasa bahwa dialah troublemaker. Dialah yang menciptakan masalah di dalam kehidupan, keharmonisan, keindahan, kebahagiaan yang ada di dalam taman itu, yang ada di dalam kehidupan manusia. Nah, disinilah kehidupan Hawa mulai menjadi rusak. Makanya saya katakan, kalau manusia mulai menginginkan pujian dari orang lain, itu sebetulnya hal yang baik, hal yang benar. Cuma pujian-pujian yang hadir, yang diberikan oleh manusia yang lain sekarang ini adalah pujian dengan dasar yang tidak benar. Ya, pujian yang diberikan hanya karena ingin mendapatkan sesuatu dengan motivasi-motivasi yang salah. Jadi disinilah rusaknya kalau manusia yang haus pujian, maka Anda tidak akan menemukan pujian yang benar, Anda akan menemukan pujian-pujian yang membawa kehidupanmu dalam bahaya. Karena pujian-pujian yang diberikan oleh manusia yang lain, itu hanya karena mereka menginginkan sesuatu. Mereka memanfaatkan sesuatu. Karena Anda lagi banyak duit, Anda dipuji terus. Anda dipuji terus. Sekalipun Anda bersalah, mereka tidak pernah mempersalahkan hidupmu. Itu artinya mereka membiarkan hidupmu sedang berada di dalam bahaya. Karena apa? Karena mereka memberikan pujian yang salah. Mereka memberikan pujian yang tidak baik. Hidupmu dipuji, dipuji, dipuji terus. Sebetulnya yang dipuji itu karena uangmu itu. Nah, inilah yang menjadi rusak. Karena apa? Karena manusia terlalu haus pujian. Sekali lagi, jangan Anda salah paham. Memang manusia itu membutuhkan pujian. Dan memang manusia itu haus pujian. Karena manusia diciptakan segambar dengan Tuhan. Makanya coba perhatikan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan bertata di atas pujian. Dan Anda manusia diciptakan segambar dengan Dia. Tapi yang menjadi masalahnya pujian yang diberikan oleh manusia kepada manusia yang lain itu sudah menjadi rusak. Karena sebetulnya tidak ada pujian yang bisa dikeluarkan oleh manusia. Kalau manusia memuji dirimu karena dia ingin mendapatkan sesuatu di dalam dirimu. Kalau orang lagi pacaran, dia puji-puji terus kamu. Ya. Kalau Anda lagi pacaran, dia puji-puji terus. Pokoknya yang penting dia bisa dapat sesuatu. Yang penting dia bisa menikmati sesuatu dari dirimu. Dia puji terus. Padahal pujian itu tidak tulus. Pujian itu dengan tujuan tertentu. Dia ingin mendapatkan sesuatu dari dirimu. Nah, ini catatan-catatan yang kita perlu perhatikan di dalam hidup ini. Maka rubahlah cara hidupmu, jangan sampai Anda haus pujian dari manusia yang lain. Karena manusia itu tidak bisa memberikan pujian. Ya, kalau manusia sekali lagi memberikan pujian itu, dia dengan motivasi tertentu. Dengan motivasi tertentu. Supaya apa? Supaya Anda bisa dimanfaatkan di dalam kehidupan ini. Ya, kalau Anda tidak percaya, tadi saya sudah sampaikan firman Tuhan. Kembali lagi kepada permulaan kehidupan itu sendiri. Bagaimana Hawa tidak mendapatkan pujian
dari Adam. Ya. Dan kita lihat itulah sebuah format yang rusak. Karena apa? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Makanya sebelum Anda kembali kepada Tuhan, kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya dengan konsep hidup yang benar, dengan hidup yang bersama Tuhan. Maka inilah yang membuat puji-pujian yang keluar dari mulut seseorang itu hanya dengan tujuan memanfaatkan orang lain. Ya. Kita perhatikan satu firman Tuhan di dalam 2 Korintus 10 ya. Ayat 17 dan 18. 2 Korintus 10. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ya. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Ya. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi kalau Anda mau memuji, puji Tuhan aja, memuji Tuhan. Ya. Karena kalau Anda memuji kepada orang lain itu sesuatu yang bisa dengan dasar yang salah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Tapi kalau Anda memuji Tuhan, memang Dia layak untuk dipuji karena Dia tidak pernah salah. Dia tidak pernah berbuat kesalahan di dalam hidupmu. Dan memang Dia kudus, Dia benar, Dia sempurna, Dia maha kuasa. Jadi Dialah yang patut untuk dipuji. Dialah patut yang dimegahkan. Jadi kalau Anda mau bermegah, megahkan Dia. Jangan megahkan keluargamu. Oh, anak saya wali kota. Jangan megahkan iparmu. Oh, ipar saya menteri. Jangan megahkan pekerjaanmu. Jangan memuji hal-hal seperti itu. Karena hal-hal seperti itu terlalu lemah. Terlalu tidak layak untuk ditinggikan di dalam hidup ini. Yang membuat Anda berhasil, yang membuat saudaramu bisa mendapatkan jabatan, yang membuat hidupmu bisa lebih baik dari orang lain, itu Tuhan. Jadi, berikanlah pujian kepada Tuhan. Barang siapa hendak bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan. Saya tidak katakan kalau Anda memuji orang lain itu salah. Sebelum Anda sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka pujianmu itu dengan motivasi dan dasar yang salah. Oleh sebab itu, bagi dirimu yang sudah sungguh-sungguh juga di dalam Tuhan, jangan haus pujian. Jangan menginginkan pujian dari orang lain. Karena pujian-pujian dari orang lain itu tidak membuat hidupmu berubah. Tapi itu bisa membuat Anda tersesat. Karena engkau dipuji-puji, engkau jadi sombong di dalam hidup ini. Tapi kalau engkau dipuji, dimegahkan oleh orang lain, Anda harus semakin kuat di dalam Tuhan. Karena pujian itu harus datang dari Tuhan. Bukan dari manusia yang kita butuhkan. Ya. Bukan dari orang lain. Memberi orang lain. Ada begitu banyak manusia. Melakukan sedikit. Dia kepengen dipuji, diakui oleh semua orang. Nah, ini hal-hal yang merusak kehidupanmu. Tidak membawa engkau kepada kebenaran, justru membawa engkau kepada sebuah konsep hidup yang menuju kepada kesesatan. Karena apa? Karena engkau adalah orang yang haus pujian. Pujian itu harus datang dari Tuhan. Ya, tidak dibutuhkan itu puji-pujian dari manusia. Karena manusia itu dengan segala motivasi. Dan manusia itu dengan unsur-unsur pemanfaatan. Mereka hanya mencari supaya mereka bisa dipuaskan oleh orang lain. Makanya kalau Anda dipuji oleh orang lain, serahkan itu kepada Tuhan. Karena pujian itu hanya Tuhan yang layak menerimanya. Dan biarkan dirimu dipuji oleh Tuhan. Kalau Anda dipuji oleh Tuhan, berarti Anda akan dimuliakan. Anda hidupmu akan ditinggikan oleh Tuhan.
Tuhan Yesus berkata, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Kalau Tuhan meninggikan dirimu, maka kehidupanmu akan menjadi sorotan satu dunia. Dan itulah pujian yang benar. Ya, Yusuf di mata keluarga, dia adalah seorang yang begitu rendah, dihina, tidak diakui oleh saudara-saudaranya. Dibuang, bahkan mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Karena dianggap manusia tidak berguna, dianggap mengacau keluarga mereka. Dia direndahkan. Bahkan dia dikhianati. Sampai di negeri orang pun, di tempatnya Potifar, dia mengalami pengkhianatan yang begitu luar biasa. Dia difitnah dengan fitnah yang kecil. Seolah-olah dia menginginkan istri orang. Dia tidak diinginkan oleh manusia. Dia tidak dipuji. Tapi kita melihat, pujian itu harus datang dari Tuhan. Di mana Tuhan memberikan pujian di dalam hidup Yusuf. Pujian yang terbaik datang dari Tuhan. Tuhan ingin mengatakan kepada seluruh dunia, bahwa inilah orang yang aku kasih, inilah orang yang benar. Inilah orang yang berkenan kepadaku. Dan apa yang terjadi? Seluruh dunia datang menyembah Yusuf. Datang mengakui hikmat. Bahkan sampai Firaun pun terkagum-kagum. Kalau dulu pujian itu kan tidak datang kepada dia. Bahkan dia dianggap manusia kotor, manusia bersalah, manusia yang tidak baik, dianggap difitnah karena mau meniduri istri Potifar, meniduri istri orang. Tapi Yusuf menantikan pujian dari Tuhan. Dia tidak haus pujian daripada saudara-saudaranya. Aku harus diakui oleh saudara-saudaraku. Dia tidak haus pujian dari Potifar. Apalagi dari tante Potifar. Karena tante Potifar cuma memuji dia karena tante Potifar dengan motivasi yang salah. Tante Potifar ingin tidur dengan dia. Ingin bersenang-senang menikmati satu bahaya besar. Karena tante Potifar lagi dikuasai dengan setan. Hawa nafsunya lagi menyala-nyala. Dan kita melihat Yusuf tidak membutuhkan pujian dari tante Potifar. Pada waktu tante Potifar datang, tante Potifar pasti puji-puji dia. Ganteng sekali kau Yusuf ya. Ganteng sekali kau. Ayolah. Ya, dipuji-puji dia luar biasa. Yusuf tidak membutuhkan pujian dari manusia. Seperti yang saya katakan tadi, manusia pada dasarnya haus pujian, tapi jangan haus kepada manusia. Karena pujian manusia itu bisa menyesatkan engkau. Pujian orang lain itu dengan dasar dan motivasi yang tidak benar. Tapi kalau Tuhan memuji dirimu, hidupmu akan luar biasa. Engkau akan diubahkan. Coba kita ulang ayat ini. 2 Korintus 10 ayat 17 dan 18. Apa kata firman Tuhan? Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ya. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Ya, bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Atau bukan orang yang dipuji orang lain yang tahan uji. Ya, terus. Melainkan orang yang dipuji Tuhan. Melainkan orang yang dipuji Tuhan. Ini yang dibutuhkan oleh Yusuf. Dan inilah yang kita butuhkan. Kita memang haus pujian. Tapi fokuskanlah bahwa pujian itu harus datang dari Tuhan. Karena kalau Tuhan yang memuji dirimu, maka tidak ada orang yang bisa rendahkan dirimu. Tuhan tahu caranya untuk meninggikan seseorang. Dia tahu mengangkat seseorang dari orang yang dipandang enteng, dari orang yang tidak diinginkan, dari orang yang tidak disukai. Dia tahu caranya untuk mengangkat hidupmu. Oleh sebab itu, senangkanlah hati Tuhan. Muliakanlah Tuhan.
Megahkanlah Tuhan, karena pujian itu akan datang darinya. Ya, megahkan Dia, puji Dia, supaya pujianmu menjadi benar. Jangan puji-pujianmu menjadi tersesat, akhirnya engkau membahayakan dirimu sendiri, yang kau puji orang lain, bukan Tuhan yang kau puji. Ya, engkau puji terus orang lain, padahal orang lain terimanya juga dari Tuhan. Itu yang jadi masalah di dalam hidup ini. Singkirkanlah itu. Jadi, mari kita berjuang untuk hidup benar. Mari kita berjuang untuk hidup sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Ya, hidup itu harus sungguh-sungguh. Ya, hidup itu harus berjalan di dalam rencana Tuhan. Ya, kita lihat contoh satu lagi di dalam Alkitab, bagaimana Daud direndahkan oleh keluarganya. Papanya sendiri merendahkan Daud. Pada waktu Samuel datang kepada keluarga Isai, apa yang terjadi? Daud tidak diundang ke pesta itu. Daud tidak diinginkan di dalam pesta untuk bersenang-senang. Itu artinya dia sedang direndahkan oleh keluarga. Karena keluarga memberikan pujian, selalu pujian yang salah. Bukan pujian yang benar. Tapi kita perhatikan bahwa Daud, dia tidak butuh pujian dari manusia. Dia tidak menuntut, dia tidak protes, dia tidak demo berjilid-jilid di depan orang tuanya. Dan kemudian dia berkata, "Hei Isai papaku, kenapa kau tidak mengajak aku ke pesta?" Ya, kalau dia senang puji-pujian daripada manusia, maka dia akan kepahitan karena manusia tidak memberikan pujian kepada dia. Ayahnya sendiri tidak memuji dia. Ayahnya sendiri memandang dia rendah. Dia hanya disuruh urus kotoran ternak, urus hewan saja dia, urus ternak. Dia tidak diinginkan, teman. Sedih sekali ya kalau melihat kehidupan daripada orang-orang yang tidak pernah mendapatkan pujian dari orang lain. Tapi jangan takut, ya. Saya hanya ingin berkata, kalau engkau mencari pujian dari Tuhan, kalau engkau memegahkan Dia, engkau meninggikan Dia seperti firman Tuhan tadi di 2 Korintus 10, maka hidupmu akan menjadi luar biasa. Karena pada saat engkau dipuji Tuhan, semua orang akan direndahkan di hadapanmu. Karena Tuhan tahu bagaimana caranya meninggikan hidupmu. Jangan pernah kecewa kalau engkau selama ini tidak dipuji orang lain. Jangan pernah kecewa. Ya, atau mungkin Anda yang selama ini haus akan pujian dari manusia, tidak usah. Tidak dipuji tidak apa-apa. Ya, di dalam pelayanan saya seperti itu. Tidak dipuji orang tidak apa-apa. Orang tidak tahu tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting Tuhan tahu. Itu yang harus menjadi konsep kehidupan. Karena pujian yang sesungguhnya itu datang dari Tuhan. Pada waktu Tuhan meninggikan Daud, pada waktu Tuhan memuji Daud, Tuhan akan berkata di depan orang banyak bahwa yang 7 ini tidak aku pilih. Artinya yang 7 saudaranya Daud tidak aku puji karena kehidupan mereka tidak layak di hadapanku. Tapi si penggembala domba, si peternak, orang yang mengurus kotoran-kotoran domba, dia adalah Daud. Ini orang yang aku puji. Ini orang luar biasa. Dialah yang akan memerintah atas Israel. Dia yang layak. Dia yang aku anggap pantas untuk menjadi raja atas Israel. Bagaimana dengan kehidupan kita? Jadilah orang yang benar, yang mencari pujian yang datangnya dari Tuhan. Bukan haus pujian dari manusia. Apa-apa, kepengen orang berterima kasih kepada dirimu. Ya, itu sering kali kita mendengar
orang berkata, nggak ada terima kasihnya sama aku. Nggak usah. Apa gunanya juga orang berterima kasih? Cuma 2 kata, terima kasih. Apa gunanya? Tapi manusia terlalu haus yang begituan. Ya. Orang tidak terima kasih juga tidak apa-apa. Yang penting Tuhan tahu apa yang Anda kerjakan. Kalau Tuhan melihat itu, maka pujian itu akan datang dari Tuhan. Orang tidak berterima kasih tidak masalah. Hauslah kepada pujian yang datang dari Tuhan. Karena itulah yang mengangkat dirimu. Kalau Tuhan mengangkat dirimu, engkau akan dinaikkan setinggi langit. Dan orang lain akan direndahkan pada saat mereka tidak hidup seperti apa yang kau tampilkan di dalam hidup ini. Cari pujian datang yang daripada Tuhan. Karena dialah yang akan meninggikan kehidupan manusia. Ya, kalau Anda berdoa malam-malam menyembah Tuhan, nggak usah tunggu pujian dari gembala. Nggak usah tunggu pujian dari orang lain. Oh, ini orang senang sekali berdoa. Nggak usah. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Sekalipun orang tidak tahu Anda berdoa, tapi kalau Anda datang dan Anda cari pujian dari Tuhan, maka itulah yang terpenting di dalam hidup ini. Karena bukan orang yang memuji diri, atau bukan orang yang dipuji orang lain yang tahan uji, tetapi orang yang dipuji Tuhan, itulah yang tahan uji, itulah yang luar biasa, itulah yang dinantikan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan. Amin.